Ya, kami yang berdiri di benteng pertahanan terakhir untuk melawan COVID ini di Kabupaten Jayapura. Kita tahu bersama bahwa perjuangan melawan COVID-19 untuk Kabupaten Jayapura dimulai bulan Maret. Persiapan-persiapan segera dilakukan, karena kita tahu bersama bahwa sebenarnya kita tidak siap, tetapi kita harus siap. Itu perintah Bapak Bupati untuk bagaimana kita bisa melayani pasien-pasien COVID ini. Sehingga mulai bulan Maret tahun 2019, tanggal 16 kami pertama menerima pasien suspek COVID, pasien ODP. Dan setelah itu secara simultan usaha untuk optimalisasi terus kami lakukan. Ruangan isolasi awalnya kami siapkan untuk 5 tempat tidur. Tahap 1, ternyata pasien semakin banyak. Kami tambah lagi tahap 2, 20 tempat tidur. Pasien tambah banyak lagi. Tambah lagi kami bikin tahap 3, ruangan isolasi dengan standar keamanan ruangan isolasi. 26 tempat tidur. Masih tambah lagi terus pasien. Sehingga kami total mempersiapkan 35 tempat tidur untuk menangani pasien COVID-19. Sarana prasarana disiapkan, ruangan disiapkan, tenaga medis, baik dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga penunjang yang sebelumnya bekerja di unit pelayanan masing-masing, kami atur supaya sebagian menangani di ruangan isolasi. Lini depan dari poliklinik dan UGD sebagai screening awal untuk bisa menapis mana pasien yang COVID, mana pasien yang non-COVID. Karena kita tahu bersama bahwa Rumah Sakit Yowari ini adalah satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Jayapura. Sehingga dengan pandemi COVID ini, tidak serta-merta pelayanan lain tidak kami lakukan. Jadi kami tetap menangani pelayanan yang non-COVID. Rawat inap, rawat jalan, pelayanan penunjang, semuanya tetap dilakukan. Optimalisasi kondisi, optimalisasi SDM. Semangat terus harus kami jaga, karena melawan COVID ini bukan hanya pasien yang terdampak, tapi tenaga kesehatan juga terdampak. Itu menjadi tantangan dan membuat kami semakin bersama-sama kerja tim yang baik, karena menangani ini tidak bisa sendiri. Tidak bisa hanya tim medis saja, tidak bisa hanya dokter saja, tidak bisa hanya perawat saja, hanya bidan saja, hanya petugas-petugas yang di lapangan saja, surveillance saja, tidak bisa. Semua harus terlibat, masyarakat harus terlibat, pemerintah juga harus terlibat. Jadi itu beberapa tantangan yang kami hadapi, dan puji Tuhan sampai saat ini kami telah melakukan pelayanan kepada dari 2000 sekian orang yang kami swab, hasil positif 170-an orang, ditambah dengan ada beberapa rujukan yang teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas lakukan, sehingga total 174 pasien sudah kami lakukan perawatan di sini. Ada yang kami rawat inap, ada yang kami rujuk. Total 59 pasien kami rujuk. Dari yang kami rawat sekitar 95 orang, 65% sembuh, puji Tuhan. Dan semangat kesembuhan ini mengalir, menghidupi dan menyemangati tenaga medis, dan juga yang penting keluarga juga punya peran penting. APD hal yang paling penting untuk bisa menjadi pelindung bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Puji Tuhan, tercukupi baik dengan pengadaan langsung, dengan bantuan donasi baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan swasta, perorangan juga ikut andil. Juga sumbangan-sumbangan lain, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih partisipasi yang luar biasa dari masyarakat. Saya ingin mengajak kita semua, baik yang ada di rumah sakit ini, baik pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan juga masyarakat umum, bahwa protokol kesehatan berulang kali dikatakan pemerintah itu bukan hanya kata-kata biasa, bukan hanya slogan, tapi memang itu harus kita lakukan.
Jangan sakit. Kalau sakit, jujur, supaya kami bisa bantu. Ada tahap-tahap penanganan. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan rekomendasi untuk menangani. Terakhir baru keluar di Juli 2020. Bisa rawat inap di rumah, rawat isolasi. Bisa isolasi di rumah sakit. Jadi bisa isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala atau ringan. Tetapi ada protokol yang harus diikuti, baik oleh pasien juga oleh keluarga. Sehingga jika tidak bisa dirawat di rumah karena alasan sosial, baik dari pasiennya sendiri, dari keluarga, ataupun lingkungan, maka kami lakukan perawatan di rumah sakit. Kemudian yang gejala ringan, sedang, berat, sudah ada protokol bagaimana penanganan dan bagaimana alur rujukan. Itu beberapa hal penting, dan pasien yang sakit semangat, keluarga yang mengurus juga semangat, lingkungan jangan ada intimidasi. Kita bisa menghadapi ini sama-sama. Kita bisa hidup bersama melawan COVID dengan kerjasama, dengan support, tidak boleh cuek, tidak boleh malas tahu, karena prinsip saya jaga kau jaga saya, kita sama-sama selamat. Itu hal-hal penting. Kemudian jangan lupa, selain semangat, motivasi, nutrisi juga penting, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang sesuai apa yang harus dilakukan, itu akan membantu untuk penyembuhan. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Jayapura, Bapak Bupati, gugus tugas yang selalu memotivasi kami, yang selalu membackup kekurangan kami, juga pemerintah provinsi, dinas kesehatan provinsi yang tidak henti-hentinya selalu mensupport, membantu, dan ikut bersama-sama menangani ini di Kabupaten Jayapura. Terima kasih.